Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Afilanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran PPL 2 Aksi 2 dengan materi tegangan permukaan kelas 11 MIA 1 di SMA Negeri 1 Bola. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar siang ini? Baik. Oke, baik. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita di siang hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Pada yang membawakan doa, saya persilakan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Bapa dalam surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena berkat rahmat dan berkat-Mu pada hari ini kami bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kami. Ya Bapa, tuntunlah. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekretaris kelas, siapa hari ini tidak hadir? Berapa orang tidak hadir hari ini? 2 orang. Oke, baik. Terima kasih ya. Mereka dua ini kenapa? Sakit atau? Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita di siang hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita bangkit berdiri, kita melakukan ice breaking dulu biar kondisi kelasnya menjadi fresh. Ayo, mari kita berdiri. Oke, baik. Jadi pada siang hari ini sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, Ibu mempunyai satu pertanyaan terkait materi kita pada pertemuan kali lalu. Yang pertama adalah mengapa benda bisa tenggelam dalam air? Kenapa benda itu bisa tenggelam dalam air? Oke, silakan. Benda bisa tenggelam dalam air karena massa jenis benda lebih berat daripada massa jenis yang cair. Oke, jadi jawaban yang diberikan sangat tepat sekali. Berarti kurang lebih kalian masih mengingat materi kita pada pertemuan kali lalu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi berikut berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan bunyi tegangan permukaan atau konsep dari tegangan permukaan. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis tegangan permukaan saat cair untuk menyelesaikan persoalan fisika. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Maka materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tegangan permukaan saat cair. Oke, baik. Selanjutnya, adik-adik boleh mengamati pada slide yang ada di depan. Oke. Sudah bisa lihat? Oke. Kira-kira apa yang kamu amati dari gambar yang ada di depan? Ayo.
tidak tahu. Ayo. Mengapa air bisa berbentuk seperti butiran, atau kenapa air bisa berada di atas daun talas tanpa dia harus mengalir? Jadi adik-adik sudah pernah lihat ya berkaitan dengan fenomena ini? Pernah lihat? Pernah. Jadi untuk lebih memahami materi tentang tegangan permukaan ini, mari adik-adik berbentuk kelompok, kita berdiskusi dan melakukan eksperimen. Silakan. Selanjutnya adik-adik bisa melihat link yang saya akan kirimkan pada HP, link LKPD-nya. Silakan, selain juga LKPD yang subkopian, bisa juga perhatikan pada HP masing-masing link yang saya kirimkan berkaitan dengan LKPD ini. Baca dan cermati langkah-langkahnya. Langkah selanjutnya adik-adik boleh mengambil alat dan bahan untuk dilakukan eksperimen. Silakan. Baca langkah-langkah dalam LKPD-nya, kemudian silakan melakukan eksperimennya. Oke, baik, saatnya sekarang kita presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Pada kelompok 2 waktu dan kesempatan kami berikan untuk melakukan presentasi. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pada pembaca, saya persilakan. Yang pertama, jenis benda. 1. Silet. Kedalaman benda pada air biasa terapung, pada air deterjen tenggelam. Yang kedua, jenis benda jarum. Kedalaman benda air biasa terapung, air deterjen tenggelam. Apa yang terjadi pada silet dan jarum diletakkan ke dalam air secara perlahan? Mengapa demikian? Jawab, yang terjadi adalah terapung, dikarenakan adanya tegangan permukaan. Yang kedua, jelaskan pengaruh dari pemberian sabun pada cairan dalam wadah terhadap tegangan permukaan. Jawab, pada deterjen mempunyai kemampuan yang baik untuk menyerap sehingga tegangan permukaan menjadi kecil dan mengakibatkan silet dengan jarum tenggelam. Yang ketiga, jelaskan tentang konsep tegangan permukaan. Jawab, yaitu kecenderungan zat menegang sehingga permukaannya ditutupi semacam lapisan elastis. Tegangan permukaan suatu zat cair
didefinisikan sebagai gaya tiap satuan panjang. Bagaimana persamaan matematis tegangan permukaan? Keterangan gamma yaitu tegangan permukaan, satuannya kilogram S per pangkat min 2. F yaitu gaya tegangan permukaan, satuannya Newton. D panjang permukaan, satuannya meter. L panjang kawat, satuannya m. Jika panjang kawat kedua L dan larutan sabun yang menyentuhnya memiliki dua permukaan, maka tegangan permukaan sabun bekerja sepanjang 2L. Bagaimana persamaan matematis tegangan permukaan? Gamma sama dengan F per 2L. Berliterasilah mengapa tetesan air embun berbentuk bola. Jawab: dikarenakan terjadinya kohesi antara molekul air lebih besar daripada adesi antara molekul air. Kesimpulannya, silet dan jarum dapat mengapung jika diletakkan mendatar pada permukaan air dengan perlahan. Meskipun massa jenis silet dan jarum lebih besar daripada massa jenis air. Dari contoh tersebut akan terlihat bahwa permukaan air tertekan ke bawah karena berat silet jarum. Peristiwa tersebut dapat terjadi karena adanya tegangan permukaan. Demikian hasil penyampaian diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau sanggahan, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara kohesi dan adesi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari. Pengertian dari kohesi adalah sebuah ketertarikan antar unsur dalam struktur sintaksis atau wacana yang ditandai dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, dan pelepasan. Pengertian adesi ialah gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis. Sekian. Baik, mungkin ada pertanyaan atau sanggahan. Jadi sekian dan terima kasih. Kami menutup sesi tanya jawab pada siang hari ini. Sekian. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus pada Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Oke, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya di sini sebagai moderator, Indri sebagai pembawa materi 1, Ruyanti pembawa materi 2, Yeno sebagai penjawab pertanyaan, dan Feti pembawa kesimpulan. Pada pembawa materi 1 saya persilakan. Pengamatan jenis benda yang pertama silet. Terjadi peristiwa terapung pada air biasa dan terjadi peristiwa tenggelam pada air deterjen.
didefinisikan sebagai gaya setiap satuan panjang. Bagaimana persamaan matematis tegangan permukaan? Jawab: gamma sama dengan F per D, gamma sama dengan F per 2L. Keterangan: gamma sama dengan tegangan permukaan satuan kilogram sekon pangkat min 2. Mengapa tetes air embun berbentuk bulat? Jawab: karena kohesi antar molekul air lebih besar daripada adesi antara molekul air dengan daun talas. Sekian dari materi yang kalian bawakan. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kalian persilakan. Silakan. Sebutkan contoh penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya itik dan angsa yang bisa berenang dan terapung di atas permukaan air, atau juga bebek yang bisa berenang dan terapung di atas permukaan air. Sekian dari kami. Jika ada teman-teman yang masih ingin memberikan pertanyaan atau saran, sebelumnya kan tadi di contoh penerapan itu kalian menjawab tadi ada itik dan bebek yang terapung di atas permukaan air. Faktor apa yang menyebabkan itik dan angsa itu bebek itu dapat terapung di atas air? Bebek dan angsa itu bisa terapung di atas air karena tegangan, karena bebek mempunyai karena bebek memiliki selaput yang dapat membuatnya dia bisa terapung. Sekian dari saya. sekian jawaban yang kalian berikan. Jika masih ada teman-teman yang memberikan sanggahan, kalian persilakan. Sebelumnya tadi teman menyebutkan jawaban kalian karena adanya selaput bebek yang membuat dia bisa terapung di atas air. Jawaban singkatnya ini juga terkait dengan hukum Archimedes materi sebelumnya, karena massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air sehingga benda tersebut dapat terapung. Contohnya bebek dan itik tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi dari materi yang kalian bawakan dan pertanyaan yang sudah kami lakukan, kami mengambil kesimpulan. Kesimpulannya bahwa silet dan jarum dapat mengapung jika diletakkan secara perlahan dan diletakkan dengan horizontal. Tetapi silet dan jarum akan tenggelam jika diberikan deterjen karena deterjen mengandung surfaktan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok mereka. Oke, jadi dengan adanya penampilan kelompok 4 yang luar biasa, maka berakhirlah pula seksi diskusi presentasi kita hari ini. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya adalah berkaitan dengan contoh soal. Perhatikan di depan, berkaitan dengan contoh soal dari tegangan permukaan cair ini. Yang pertama adalah pada peristiwa tegangan permukaan diketahui gaya tegangan 4 Newton. Jika panjang permukaannya adalah 20 cm, maka hitunglah atau tentukan besar tegangan permukaannya. Oke, yang pertama adalah kita diketahui. Jadi diketahui yang pertama apa? Kita perhatikan baik-baik dari contoh soal itu. Diketahui F-nya berapa? 40. Kemudian apa lagi yang diketahui? D. Jadi D itu sama dengan berapa? 20 cm. Berapa
hari ini. Kepada Baik, saya akan memberikan kesimpulan singkat terkait materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tegangan permukaan zat cair. Sesuai dengan percobaan yang telah kami lakukan, deterjen berfungsi untuk memperkecil atau mengurangi tegangan permukaan zat cair sehingga benda yakni silet dan jarum dapat tenggelam. Selain itu, tegangan permukaan zat cair pun disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu suhu, yang kedua zat terlarut, dan yang ketiga yaitu surfaktan. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan materi kita hari ini, bahwa massa benda yang massa jenisnya lebih besar dari fluida itu dapat mengapung. Salah satunya karena adanya tegangan permukaan. Yang berikut, penyebab terjadinya tegangan permukaan itu adalah, yang pertama adalah karena pada permukaan air itu terdapat gaya tarik menarik ya antar partikel-partikel air, atau disebut dengan gaya kohesi, seperti tadi adik-adik sudah membahas tadi. Kemudian akibat pada permukaan air seolah-olah terdapat suatu selaput atau lapisan tegang yang dapat menahan benda-benda, sehingga tadi pada percobaan yang berkaitan dengan silet dengan jarum, dia bisa terapung di atas permukaan air. Yang berikut, akibat dari tegangan permukaan yaitu benda terapung di atas permukaan air. Dan yang terakhir berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan adalah, yang pertama adalah gaya, dan yang kedua adalah panjang benda yang terapung. Jadi itu ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi tegangan permukaan. Jadi memperkuat pemahaman kalian tentang materi tegangan permukaan zat cair, maka kita akan melakukan post test. Saya akan membagikan soal post test dulu. Oke, baik. Sekarang mungkin bisa kumpulkan post testnya. Jadi mungkin berkaitan dengan materi kita hari ini, bagaimana dengan presentasi kita hari ini berkaitan dengan eksperimen. Itu sudah luar biasa. Saya senang bahwa adik-adik paham betul berkaitan dengan eksperimennya, dibuktikan dari hasil presentasinya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak hari ini? Menyenangkan. Oke, baik. Mungkin lebih memperkuat berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, mungkin saya berikan kesempatan kepada salah satu peserta didik, mungkin memberikan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Saya akan memberikan sedikit refleksi singkat pada pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini kami semua merasa senang karena media pembelajaran hari ini menggunakan PowerPoint dan juga terdapat LKPD-nya, sehingga kami dapat bisa mengerti dan juga cepat memahami apa yang materi yang hari ini, dan ditambah lagi dengan diskusi menggunakan kelompok dan juga adanya soft copy, sehingga kami lebih mudah mengerjakannya, ditambah lagi dengan ice breaking yang telah dilakukan pada awal tadi. Mungkin hanya itu saja, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Baik, adik-adik, tugasnya adalah kalian mengedit video dari hasil eksperimen tadi, kemudian diuploadkan ke sosial media. Itu dijadikan tugas. Kemudian yang berikut menginformasikan berkaitan dengan materi kita pada pertemuan berikut.
adik-adik tolong pelajari materi tentang kapilaritas dan viskositas untuk pertemuan kita pada minggu selanjutnya. Baik, terima kasih, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Maka di akhir pembelajaran ini kita akhiri dengan doa penutup.